محمد مطلبي من حبيبي القلب رؤيا محيا ربي حقق لقلبي كل ما أتمنى مطلبي من حبيبي القلب رؤيا محيا ربي حقق لقلبي كل ما أتمنى فالنقيد لي زمان يا ربي أشتاق رؤيا بخس من شرف المولى برؤية عيناه يا سميع الدعاء حقق لي ذا القلب رجواه طالت أيام بعدي عنه فادرك لي بلقياه ما سنا وصافه العزمى ومهسن سجاياه عاشت الروح به في أنس ما سنه وحلاه يا نديمي أدير ذكرى علي فني أهواه واذكر أيام فيها قد نفات برياه عرف طيب إذا ما شمه الميت أحياه جددوا لي صفا وقتي وأنسي بذكراه واذكروا لي عهودي الماضية بين أفياه فأنني قد رضيت كل ما كان يرضاه وأنني عابد له مملوك في كل ما شاء ليس لي قاصد في كل الورى غير إياه كم وكم عابد بك طال في الكون مبناه كم وكم سر عند ذكر له قد وجناه قد طمئنا يا الله ما قد طمعنا كم وكم عهد له في سر منا حفظناه
يا سميع الدعاء وفر علي من عطاياه وله الكل وأولادي وصابي وحباه يا سميع الدعاء وفر علي من عطاياه وله الكل وأولادي وصابي وحباه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Di sini kemarin kita bahas tentang Sayyidina Abu Hurairah. Sekarang dilanjutkan tentang Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab ini adalah putranya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ibunya adalah Zainab binti Mad'un, ukhtu Sayyidina Uthman bin Mad'un. Uthman bin Mad'un ini adalah akhun Nabi SAW minar radha'ah, saudaranya Rasulullah dari susuan. Beliau Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, beliau lahir tahun ke-8, tahun kedua atau ketiga daripada bi'tsahnya Rasulullah sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Beliau masuk Islam bersama ayahnya Shaghir, belum baligh. Beliau masih kecil tapi masuk Islam bersama abahnya di Mekah. Nah, kemudian ketika hijrah ke Madinah, ya, saat peperangan masih kecil, sehingga perang Badar beliau nggak ikut. Di peperangan Uhud beliau mengajukan diri atau diajukan untuk ikut hadir, tapi Nabi nggak mengizinkan karena masih kecil. Usianya saat itu sekitar 14 tahun. Terus ketika di peperangan Khandaq mengajukan diri untuk ikut bersama Rasulullah baru diizinkan, dan itu merupakan peperangan yang pertama yang dihadiri oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Kemudian setelah itu beliau menghadiri peperangan-peperangan yang lain. Hadir peperangan Mu'tah, hadir juga setelah Rasulullah peperangan di Yarmouk ketika kota Mesir berhasil ditaklukkan. Beliau juga ikut hadir di situ. Demikian juga hanya dengan Afrika, ya. Kemudian juga beliau ikut hadir pertempuran melawan Persia. Nah, sehingga semangat beliau di dalam berjihad, berjuang di medan perang itu sangat besar sekali. Nah, tadi peperangan-peperangan yang disebutkan ada peperangan-peperangan yang betul-betul berat, perang sangat berkecamuk di situ, banyak nyawa yang melayang, beliau ikut hadir di situ. Nah, adapun dari segi ilmunya itu, Abdullah bin Umar dari sejak kecil dikenal dengan ilmunya yang sangat luas, ya, kritis, terus juga pemahamannya yang dalam, sehingga di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, sebagaimana diriwayatkan ketika Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabatnya, itu waktu berarti umurnya Abdullah bin Umar masih bocah, masih belum baligh, ya sekitar 13 tahun atau 12 tahun. Nabi SAW ketika duduk dengan para sahabatnya di majelis, Rasul menyampaikan satu pertanyaan kepada para sahabat. Beliau katakan, inna fina syajari syajaratun, atau inna mina syajari syajaratan la yasgutu waraguha wa hiya mathalul muslim. Ada suatu pohon, ya, dia enggak rontok daunnya, dan dia itu menyerupai seorang muslim. Maka Nabi bilang, ayo siapa di antara kalian kira-kira pohon apa itu? Maka orang-orang saat itu menjawab beberapa nama pohon yang ada di padang pasir. Nah, Abdullah bin Umar bilang,
saya terlintas di benak saya, ini pasti adalah pohon korma. Tapi kata Abdullah, saya malu untuk menyampaikannya. Nah, akhirnya mereka semuanya bilang, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami, pohon apa yang kamu maksud? Maka Nabi bilang, dia adalah pohon korma. Maka setelah majelis, Abdullah bin Umar cerita sama abahnya. Dia bilang sama abahnya, sebenarnya sebelum Nabi menjawab, udah terlintas di benak saya, pohon yang dimaksud oleh Rasulullah adalah pohon korma. Cuman saya malu untuk menyampaikannya karena banyak orang-orang tua di sana. Maka setelah itu, Sayyidina Umar bilang, ya demi Allah, kalau kamu saat itu menjawab, itu lebih saya sukai daripada apapun yang diberikan kepada saya. Artinya itu kebanggaan dan juga sebagai penyemangat untuk Abdullah bin Umar untuk makin maju. Nah, kejadian itu membuktikan betapa cerdasnya beliau, betapa tajamnya pemahaman beliau, pandangan beliau, melebihi para sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, terus juga kritis. Di antara bentuk kritisnya beliau saat Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah atau Amirul Mukminin, Sayyidina Umar itu kan memberikan pemberian yang sangat banyak kepada para sahabat berupa uang, dinar dirham. Sayyidina Umar memberikan kepada mereka hadiah. Nah, tapi Sayyidina Umar nggak membagi rata. Artinya semua diberikan sesuai dengan status masing-masing. Contoh, orang muhajirin ya dan orang ansor gitu. Itu ada angkanya untuk mereka. Terus juga di antara mereka juga pemberiannya itu nggak sama. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih kurang. Ya, ketika ditanya kenapa si fulan lebih dulu masuk Islam daripada si fulan. Gitu. Artinya itu betul-betul menjadi acuan oleh Sayyidina Umar. Nah, satu kali Sayyidina Umar bin Khattab memberikan pemberian kepada Usamah bin Zaid 3.000 keping. Sedangkan untuk Abdullah bin Umar sebanyak 2.500 keping. Maka Abdullah bin Umar kritis, beliau nanya kepada abahnya, ya abah, engkau memberikan kepada Usamah seumur sama Abdullah bin Umar lebih kurang. Engkau memberikan kepada Usamah 3.000 dan kamu memberikan kepada saya 2.500. Padahal enggak ada pertempuran yang dihadiri oleh Usamah, melainkan aku juga hadir di situ. Artinya statusku sama dengan Usamah. Abahnya pun Usamah bin Zaid kan bin Harithah, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah pun abahnya sama seperti itu. Enggak ada pertempuran yang dihadiri oleh Zaid, melainkan abah saya yaitu Umar bin Khattab, kamu ikut menghadirinya. Tapi kenapa pemberiannya beda? Status kita sama, ana mau sama-sama. Maka Umar bin Khattab bilang, betul apa yang kamu nyatakan. Wahai anakku, tetapi ada satu sedikit beda. Apa itu? Aneh melihat dan menyaksikan, kata Umar bin Khattab, abahnya Usamah lebih dicintai oleh Rasulullah daripada abahnya Abdullah bin Umar. Dan Usamah yang saya saksikan lebih dicintai oleh Rasulullah daripada kamu. Karena status itu aku berikan kepada Usamah pemberian yang lebih dibanding kamu. Maka saat itu Abdullah bin Umar diam udah. Tapi di sini kan pelajaran penting. Ternyata cinta pun dihargai oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kedekatan seseorang dengan Rasulullah. Subhanallah. Terus Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab ini terkenal ibadahnya luar biasa. Sikap kehati-hatiannya di dalam halal haram sangat luar biasa. Nah,
Itu sampai disebutkan di dalam riwayat dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Umar ini ya nggak pernah tinggal sholat malam. Kok nggak pernah tinggal? Seumur hidupnya nggak pernah tinggalin sholat malam. Karena apa? Karena satu omongan dari Rasulullah. Itu pernah sekali Nabi itu kalau habis subuh tuh kadang habis sholat subuh suka duduk sama sahabat-sahabatnya. Gitu. Nanya, apakah ada di antara kalian yang mimpi sesuatu malam hari ini? Nabi suka nanya tentang mimpinya para sahabat. Sehingga beberapa bercerita, ya Rasulullah saya mimpi ini, mimpi itu. Yang sekiranya isyarat. Abdullah ikut hadir di situ. Sampai satu kali dia ngomong sama saudara perempuannya. Siapa itu? Sayyidatuna Hafsah, yang merupakan istri Rasulullah SAW, untuk menyebut dirinya di depan Nabi Muhammad SAW. Ya kan pengen disebut di depan Nabi, diingat sama Nabi. Maka Hafsah menyebut tentang Abdullah bin Umar di depan Rasulullah. Apa jawab Nabi Muhammad? Ni'mar rajul Abdullah, law kana yagumu minal lail. Abdullah tuh cakep, bagus katanya Nabi. Kalau saja dia bangun malam. Omongan itu disampaikan oleh Hafsah kepada Abdullah. Sejak saat itu nggak pernah tinggalin qiyamul lail. Abdullah bagus, cakep. Kalau dia bangun malam udah cakep banget. Tuh lihat caranya Rasulullah. Sejak saat itu sampai dia meninggal nggak pernah tinggal qiyamul lail. Kadang tuh ya sepanjang malam atau hampir sebagian besar malam beliau gunakan untuk sholat. Terus sampai tengah-tengah tuh lagi tahajudnya dia nanya sama muridnya Nafi', ya Nafi', udah masuk akhir malam belum? Belum. Lanjut sholat. Terus nanya lagi, udah masuk belum akhir malam? Udah. Maka saat itu dia duduk dan dia sibuk dengan istighfar dan doa sampai masuk waktu subuh. Beliau berpaling dari dunia sepenuhnya. Sampai sahabat tuh mengenal sifat ini dari Abdullah bin Umar. Sampai Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari bilang, nggak ada seseorang dari kita itu, dari para sahabat maksudnya, ya setelah wafatnya Rasulullah kan saat itu kemenangan-kemenangan diraih, rampasan perang didapat, ya dunia mulai berdatangan. Melainkan katanya Jabir bin Abdullah, nggak ada dari kita melainkan kena percikan dunia, terpengaruh, terkontaminasi dengan datangnya ini dunia, pernak-pernik dunia. Kecuali Abdullah bin Umar, nggak berubah sama sekali, nggak terkontaminasi. Sampai Jabir bin Abdullah juga bilang, siapa di antara kalian yang pengen ngelihat sahabat Nabi Muhammad yang nggak terkontaminasi, maka lihatlah ila Abdullah bin Umar. Itu dia. Sampai Sayyidatuna Aisyah bilang, ana nggak lihat seseorang yang masih tetap di jalur yang sama dari sejak zamannya Nabi sampai detik ini seperti Abdullah bin Umar bin Khattab. Itu terkadang datang harta berlimpah kepada Abdullah bin Umar, dapat 30.000 keping. Saat itu juga dibagi-bagi. Habis. Nah dia tuh pulang makannya apa? 1 bulan penuh tuh nggak makan daging. Padahal dia kalau lagi duduk di majlis bagi-bagi 30.000 keping. Makannya dia nggak makan daging. Habis kapan makan dagingnya? Nggak pernah makan daging, makan. Kapan? Kalau lagi melakukan perjalanan atau kalau lagi puasa. Itu doang. Terus setelah wafatnya Rasulullah tuh beliau banyak bersedekah. Banyak membebaskan budak, membeli budak dan kemudian dia bebaskan. Terus juga setiap tahun selalu menunaikan ibadah haji.
puluhan kali pergi haji. Sehingga budak-budaknya itu ya memanfaatkan sikap Abdullah bin Umar yang semacam itu. Sehingga beberapa budak itu di depan Abdullah bin Umar belagak rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin sholat depan Abdullah bin Umar. Sehingga ketika Abdullah bin Umar ngelihat di budak rajin, rapi, dibebaskan, dimerdekakan. Sehingga para budak seperti itu. Sampai ada beberapa orang ngadu kepada Abdullah bin Umar, ya Abdullah, ente ditipu sama para budak. Mereka belagak sholat, belagak ibadah, supaya ente memerdekakan dia. Abdullah nggak marah sama sekali. Dia cuma bilang, orang yang menipu saya dengan Allah, saya akan tertipu untuk Allah. Dia bilang, biarin. Dia nipu saya dengan Allah, saya pun akan tunduk kepada dia. Karena dia membawa nama Allah. Saking agungnya nama Allah di depannya. Biarin. Allah. Itu kalau beliau lagi baca ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, beliau nangis, enggak berhenti dari tangisannya. Terus kalau disebut di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau nangis. Dan kalau berjalan melewati rumah-rumahnya para sahabat, rumahnya Nabi, tempat-tempat tatkala ada kenangan sama Nabi, itu beliau sampai nutup mata, nggak mau lihat. Kenapa? Teringat dengan kenangan-kenangan manisnya. Allah. Nafi' ditanya, kan pembantu pribadinya, Abdullah bin Umar itu kalau di rumah ngapain aja sih? Ya. Beliau jawab, di rumah tuh, ya. Beliau setiap kali sholat selalu berwudu, sekalipun nggak batal wudunya. Tiap mau sholat, wudu, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Terus, ya, selain sholat dan wudu, tahu apa? Kesibukannya dia Quran. Nah tuh di rumahnya cuman itu doang, sholat, wudu, Quran, nggak ada lagi lain. Keren ya. Salat, wudu, Quran. Beliau pernah meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi mengatakan, "Ma haqqu imri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailatin illa wasiyatuhu maktubatun 'indah." Nggak ada seorang muslim yang memiliki sesuatu harta, ya patut untuk dia membuat wasiat atas harta tersebut, ya hendaknya segera dia menulis wasiatnya. Jangan berlalu 2 malam tanpa menulis wasiat terhadap harta tersebut. Maka Sayyidina dalam riwayat 3 malam. Maka Abdullah bin Umar bilang, demi Allah, sejak aku mendengar hadis itu dari Rasulullah, itu wasiatku selalu ada di sampingku. Allah. Terus tuh dikenal Abdullah bin Umar itu di dalam tamamud dhabt. Apa tamamud dhabt? Menampung hadis dan menyampaikan itu telaten, teliti. Enggak lebih 1 huruf, enggak kurang 1 huruf. Sempurna. Itu dikenal oleh para sahabat demikian. Enggak lebih, enggak kurang. Imam Malik mengatakan bahwasanya Imam Ibn Syihab Az-Zuhri bilang kepada saya, jangan kamu berpaling dari ilmunya Abdullah bin Umar. Sebab setelah wafatnya Rasulullah selama 60 tahun, beliau itu menyampaikan ilmunya Rasulullah SAW. Enggak ada yang luput dari Abdullah sesuatu dari perkara Rasulullah SAW ataupun dari perkara para sahabat Nabi Muhammad SAW.
Pernah satu kali Ubaid bin Juraij bilang kepada Abdullah bin Umar, beliau bilang, ya Abu Abdurrahman, wahai Abdullah, saya melihat kamu melakukan 4 perkara yang enggak dilakukan oleh teman-temanmu yang lain. Maka Abdullah bertanya, apa itu ya Ibn Juraij? Saya melihat kamu tidak menyentuh dari Ka'bah itu, dari rukun-rukun Ka'bah, melainkan hanya rukun Yamani sama Hajarul Aswad. Itu satu. Sedangkan rukun Iraqi dan rukun Syami, kamu enggak menyentuhnya. Yang kedua, kamu memakai sendal yang dikenal dengan sendal as-sabtiyah. Kalau enggak salah, sendal tersebut itu sendal yang ada bulunya. Yang ketiga, kamu itu disemir rambutnya, jenggotnya, ya, dengan warna kuning, gitu. Yang keempat, ya, orang-orang itu saat pergi haji, mereka itu ahlan nas, ya, ihram dari sejak melihat hilal, sedangkan kamu enggak, kamu melakukannya pada saat tarwiyah, begitu, hari tarwiyah. Maka Abdullah mengatakan, kalaupun yang kamu maksud dengan rukun Yamani dan rukun Hajarul Aswad, hanya itu yang saya sentuh, sebab memang saya tidak melihat dari Rasulullah menyentuh apapun dari Ka'bah kecuali rukun Yamani dan Hajarul Aswad. Itu satu. Yang kedua, sendal. Saya pakai itu sebab saya melihat Rasulullah tidak memakai sendal, melainkan sendal yang semacam itu. Sampai beliau wafat. Yang ketiga, semir rambut atau jenggot dengan warna kuning, ya. Karena saya melihat Rasulullah juga dulu menyemir jenggotnya atau sebagian rambutnya dengan warna tersebut. Adapun ihlal, ya, saya juga melihat Rasulullah demikian. Artinya apa? Dari perkara ini terbukti beliau syadidul mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam riwayat itu kan disebutkan kalau Abdullah bin Umar bin Khattab mau masuk ke Madinah, ya, rombongan udah masuk Madinah, dia enggak, melenceng dulu jalannya. Di ujung sana ada satu pohon, ya, dia kelilingin dulu dengan ontaknya beberapa putaran, baru masuk Madinah. Ketika ditanya, kenapa kamu lakukan gitu? Dulu saya melihat ontaknya Rasulullah ngelilingin ketika mau masuk ini, bukan nabinya, ontaknya ngelilingin itu. Ngelilingin itu pohon. Maka saya melakukan itu. Artinya ngikutin Nabi sampai sedemikian rupa. Nah. Beliau wafat di usia 84 tahun sebagai seorang syahid. Ya, itu waktu adalah tahun 73 Hijriah sebagaimana dalam riwayat. Nah, beliau dibunuh. Bagaimana dibunuh? Jadi pernah satu kali, dia kan ini tegas, nggak peduli sama siapapun. Ketika Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi melakukan kekejian di tanah suci haram demi kekuasaan hingga membunuh Abdullah bin Zubair di tanah suci haram, maka Abdullah bin Umar bin Khattab mendatanginya dan menentangnya, memberikan ucapan-ucapan tegas kepada Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini terkenal seorang yang keji, terkenal sebagai seorang diktator kejam. Bagi dia itu, ya, nyembelih kepala orang lebih mudah daripada minum air. Begitu kejam orangnya. Abdullah bin Umar nggak peduli, semua pada takut sama Hajjaj. Abdullah enggak, didatengin,
Dia bilang yang kamu lakukan itu haram, itu di tanah suci dan seterusnya dan seterusnya. Hajjaj digituin sama Abdullah bin Umar marah. Sampai dia bilang kepada Abdullah bin Umar, uskut ya Syekh, diam kau, orang tua kamu dipikun, digituin. Akhirnya ditinggal sama Abdullah bin Umar. Setelah ditinggal, orang-orang bubar, depan orang Hajjaj digituin. Hajjaj panggil satu orang, dibayar. Orang Syam. Coba kamu bunuh Abdullah. Bagaimana caranya? Maka orang yang dibayar oleh Hajjaj ini, dia bawa tombak. Tombaknya itu di ujungnya, bagian yang tajamnya itu ditaruh racun. Ketika Abdullah bin Umar sedang tawaf di Ka'bah, orang ini membawa tuh tombak gitu. Dan berlagak ingin tawaf di Ka'bah. Dia ikutin Abdullah, tombaknya ujung yang tajamnya bukan dikeatasin, tapi ditaruh di bawah. Sehingga ketika dia dekat dengan Abdullah, tuh ujung tombaknya dikenain ke kakinya Abdullah bin Umar, dilukai kakinya Abdullah bin Umar. Sehingga racun masuk dari situ. Nah, diracun. Sampai akhirnya sakit-sakitan, mulai sakit gara-gara tuh racun, drop Abdullah bin Umar. Hajjaj datang nengokin. Sampai Hajjaj bilang, pura-pura bahlul nih, pura-pura nggak tahu. Kalau saya tahu, wahai Abdullah, pelakunya akan saya bunuh itu orang, katanya Hajjaj. Dia jawab sama Abdullah bin Umar, tahu gak siapa pelakunya? Kamu pelakunya. Digituin nama Abdullah bin Umar. Kaget Hajjaj. Gimana? Saya enggak bunuh. Kamu ya, kamu sebagai penguasa, kamu yang memerintahkan orang-orang masuk ke Masjidil Haram bawa senjata. Coba kalau kamu dari awal enggak begitu, enggak bakal seperti ini. Demi kekuasaan. Udah diam. Akhirnya dia tulis wasiat kepada anaknya agar dikubur di luar tanah suci haram Mekah. Tapi ternyata enggak memungkinkan keadaan itu sampai akhirnya dikuburkan di dalam tanah suci Mekah yang dikenal dengan Maqbaratul Muhajirin, sampai sekarang ada. Gitu. Dari itu tahun 73 Hijriah, beliau wafat di usia 84 tahun. Adapun periwayatan beliau sangat banyak sekali. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW sangat banyak hadisnya. Dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Abi Dzar, Mu'adz, Rafi' bin Khadijah, Abi Hurairah, Aisyah. Banyak beliau meriwayatkan dari sahabat. Sebagaimana para sahabat-sahabat junior pun meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Di antaranya Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Al-Aghar, anak-anaknya, ya, dan lain-lainnya. Terus dari para tabi'in, anak-anaknya Abdullah itu meriwayatkan dari beliau. Dan banyak lagi yang meriwayatkan dari para tabi'in daripada beliau. Sampai disebutkan bahwasannya Abdullah bin Umar ini termaksud orang yang banyak meriwayatkan hadis, sampai ketika didata bahwasannya hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar itu jumlahnya sekitar 1000 hadis, 1630 hadis. Nah. Atau Allah 1630 hadis. Ya. Nah. Nah ini Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Terus juga di antara al-mukthirin fi riwayat al-hadis Sayyidina Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik juga terkenal periwayatannya sangat banyak, dan beliau itu termaksud orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, bahkan dipersiapkan oleh Rasulullah untuk memikul hadis-hadisnya Rasulullah SAW.
Sayyidina Anas bin Malik ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu usianya sekitar 10 tahun. Sekitar 10 tahun. Dan saat Nabi Muhammad hijrah, ibunya datang kepada Rasulullah SAW mempersembahkan Anas bin Malik untuk menjadi anak angkatnya Nabi Muhammad atau pelayannya Nabi Muhammad di rumah, dan diterima oleh Rasulullah SAW. Diterima sebagai pelayannya Nabi Muhammad SAW. Maka sejak saat itu beliau khidmah kepada Rasulullah di rumahnya itu selama 10 tahun. Nanti bisa bayangin 10 tahun di rumahnya Nabi menyaksikan banyak hal. Dari situ beliau menonjol. Orang-orang banyak bertanya kepada Anas bin Malik tentang kehidupan Rasulullah di dalam rumahnya, terus mendampingi Nabi Muhammad kemana-mana, sehingga beliau banyak meriwayatkan dari sisi itu. Nah, dan kebetulan ibunya Anas bin Malik ini, Ummu Sulaim binti Milhan, itu masih ada hubungan dengan Rasulullah mahramiyah, nggak batal wudu sama Nabi. Ya, Ummu Sulaim. Sehingga Nabi seringkali itu tidur siang di rumahnya Ummu Sulaim. Sampai kadang tuh Ummu Sulaim nyisirin rambutnya Rasulullah. Sampai seperti yang kita dengar di dalam riwayat Sahih Muslim, ya, ketika Nabi tidur siang tuh keringetan, keringatnya ditadangin oleh Ummu Sulaim. Ketika ditanya Ummu Sulaim, Rasul bangun, apa yang kamu lakukan? Ummu Sulaim bilang, ya Rasulullah, ya, aku mengumpulkan keringatmu ini untuk keberkahan, agar anak-anakku dapat berkah dari kamu. Dalam riwayat yang lain, agar kami mengharumkan minyak wangi kami dengan keringatmu itu. Kita pakai minyak wangi supaya mengharumkan keringat kita yang bau busuk. Ya, tapi kalau ini mereka menggunakan keringatnya Rasulullah untuk mengharumkan minyak wangi mereka sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau meriwayatkan hadis banyak. Ya pastinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. La ilaha illallah. Itu banyak kenangan-kenangan manis yang dialami oleh Sayyidina Anas bin Malik bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mendengar banyak dari Rasulullah, dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdullah bin Rawaha, dari Fatimah Zahra, dari Thabit bin Qais bin Syammas, dari Abdurrahman bin Auf, dan pembesar-pembesar sahabat yang lainnya. Sebagaimana belajar kepada beliau, mendengar dari beliau banyak, di antaranya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan banyak lagi. Junior para sahabat, terus juga demikian para tabi'in. Di antara murid-murid beliau itu yang terkenal dari para tabi'in adalah Thabit al-Bunani, Muhammad ibn Sirin, Humaid al-Tawil, dan banyak lagi. Ini pembesar-pembesar tabi'in semuanya. Beliau hafal dari Rasulullah itu banyak. Sayyidina Anas bilang, saya 10 tahun khidmah sama Nabi. Selama 10 tahun, saya nggak pernah dapetin Rasulullah tuh, tahu apa? Ngeluh atas pelayanan saya, nggak pernah. Jangankan ngeluh, bilang begini,
Uf itu kalimat yang digunakan saat itu oleh orang Arab tuh untuk keluhan, ngelihat apa, kayak gitu. Kalau bahasanya kita, kok begini banget, gitu tuh. Paham? Kita kan kalau bahasanya itu kan ngelihat sesuatu yang nggak layak, kita bilang, ya. Kalau orang Arab bilang, begitu. Anas bin Malik bilang, 10 tahun nggak pernah dapetin Rasulullah ngucapin atas pelayanan saya. Bukan pelayanan saya nggak terlalu bagus, kagak. Saya banyak kurang. Cuman akhlaknya Nabi Muhammad yang mulia, nggak pernah. Terus saya bikin salah, tapi nggak pernah Nabi itu marahin saya, negor saya atas kesalahan yang saya lakukan. Dibiarin sama Nabi, dimaafin, nggak pernah. Nggak pernah tuh, saya bikin begini nih, salah. Nabi bilang, kenapa kamu bikin gitu? Ada satu hal saya nggak bikin, mestinya saya bikin, harusnya. Tapi Nabi nggak pernah marah, kenapa kamu nggak bikin begini? Nggak pernah Nabi bilang begitu kepada saya. Adanya dia maafkan. Sampai satu kali, Nabi ada urusan penting di pasar. Bilang sama Anas, ya Anas, ayo berangkat ke pasar, tolong belikan, atau ada keperluan, tolong ente urus. Buruan. Anas bin Malik bocah keluar dari rumahnya Nabi untuk nunain keperluannya Rasul. Di tengah jalan dia lihat teman-temannya yang sebaya dengan dia lagi pada main. Bocah lihat teman-teman main, ikut main. Lupa sama urusannya Nabi. Nabi nungguin lama, ini asyik main. Gitu. Tahu-tahu lagi tengah-tengah main, ada seorang laki-laki menghampiri dia dari belakang. Ketika dihampiri, langsung dipeluk dari belakang, matanya ditutup sama laki-laki ini. Anas bin Malik terperanjat, kayak ente ditutup matanya dari belakang. Ente bilang, siapa ini? Gitu. Anas bin Malik bilang, siapa ini? Tapi dia dari awal sadar. Ini tangan dingin, lembut, harum. Ini tangan yang nutup matanya, dingin, lembut, harum. Langsung dia tahu, ini tangannya Rasulullah. Kesempatan yang gak terulang 2 kali. Langsung Anas bin Malik menyandarkan nih pundaknya di perutnya Nabi. Dia gosokin dia tuh, pundaknya di perutnya Nabi. Sambil dia pura-pura gak tahu. Dia bersandiwara dan bilang, siapa ini? Sampai akhirnya Nabi melepaskan dekapannya. Anas bin Malik lihat Rasulullah. Beliau bilang, begitu saya lihat, saya dapetin senyuman manisnya Rasulullah. Beliau tertawa kepada saya. Terus Nabi bilang, ya Anas, ya, ente ada jalanin belum perintahannya? Ya Rasulullah, saya lupa, sekarang saya berangkat. Gitu. Langsung bocah nih, Anas bin Malik lari. Baru beberapa langkah lari, berhenti. Pengen lihat bagaimana sih ekspresinya Rasulullah. Nengok kepada Nabi Muhammad, dapetin senyuman dan tawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenangan yang nggak dilupakan oleh Anas. Khidmah sama Rasulullah dari belum balik. Begitu balik, datang ngadep kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya udah balik. Nabi bilang, kalau gitu ente jangan masuk ke rumah aneh atau jangan masuk kepada orang-orang perempuan seperti sebelumnya kecuali dengan izin. Sebab udah balik kan. Anas bin Malik bilang, ya Allah, itu hari paling berat bakal saya. Sebab saya udah gak leluasa kayak dulu lagi untuk masuk. Nah, salah satu tugas rutinnya Anas bin Malik adalah beliau itu ngurus sendalnya Nabi, ngurus wadah-wadahnya Nabi bakal wudu, gitu. Ya, artinya ini barang-barang pribadinya Nabi. Nabi ngedoain Anas bin Malik agar Allah memperbanyak hartanya, anak keturunannya, ya, dipanjangkan usianya, dan agar Allah memasukkan dia ke dalam sorga. Anas bilang, semua itu udah saya lihat kecuali yang terakhir, sorga. Ya gimana dia mau cerita, mesti mati dulu baru lihat sorganya. Tapi yang lain kan tadi bilang, ana udah lihat semuanya.
dikasih panjang umur, didoain agar Allah berkahi umurnya. Anas bin Malik bilang, aneh hidup dan hidup dan hidup, begitu sampai aneh bosan hidup, nggak mati-mati. Dan beliau kan termasuk sahabat yang terakhir wafat di Basrah. Dalam riwayat usia wafatnya itu 110 tahun, di dalam riwayat lebih dari itu atau kurang dari itu. Kira-kira sebab. Nah, terus anak keturunannya banyak banget. Ketika terjadi wabah penyakit taun, ya, dia bilang saya kubur anak kandung saya, anak bukan cucu. Yang saya kubur dengan tangan saya, yang dengan tangan saya aja ada 80 anak. Ya, waktu wafat Anas bin Malik yang nganter jenazahnya dari anaknya doang, 120 anak, anak kandung. Nggak dihitung cucu. Jadi total 200 anak lebih kurang. Dan semuanya laki. Semua anaknya Anas bin Malik itu laki. Kecuali 2. Yang perempuan 2 doang. Selebihnya semuanya laki. Anas bin Malik bilang ini nggak lain adalah doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hartanya banyak banget. Paling kaya di Basra. Terus kayaknya itu nggak wajar. Gimana nggak wajar? Dia punya kebun. Orang kebunnya sama kayak punya orang-orang. Cuman kalau orang panen setahun sekali, dia panen setahun 2 kali. Kan aneh gitu. Kemarau panjang melanda. Kebunnya orang-orang kekeringan. Anas bin Malik enggak. Bagaimana? Ketika kemarau panjang melanda, para pekerjanya itu datang kepada Anas bin Malik, ya Anas, ini kemarau menimpa, paceklik menimpa. Ini kebun ini berpotensi hancur, gagal panen. Maka saat itu Anas bin Malik bilang, ya Allah, kita ke kebun. Masuk kebun, gelar sejadah. Dia sholat 2 rakaat, dia doa, ya Rabb turunin hujan. Saat itu juga hujan turun. Begitu hujan turun, ya, membasahi kebunnya, mengairi kebunnya. Dia bilang sama pekerjanya, coba periksa, ini hujan turun sampai kemana. Ternyata hujan yang turun itu nggak keluar dari batas kebunnya Anas bin Malik. Yang lain kekeringan, dia enggak. Nah ini adalah bukti doanya Nabi Muhammad. Dia bilang 3-tiganya saya lihat. Kecuali yang terakhir, yang keempat, apa itu sorga, iyalah. Nah, dia pernah bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, pembantu kecilmu ini, Anas, saya maksudnya, hari kiamat kasih saya syafaat. Nabi bilang, insya Allah saya kasih syafaat bakal kamu. Anas bilang, di mana saya cari kamu hari kiamat? Nabi bilang, cari saya pertama-tama di Sirat. Kalau saya nggak dapetin kamu di Sirat, cari saya di Mizan. Kalau saya nggak dapetin, cari saya di Haud. Saya di 3 tempat itu selalu ada, pasti ada. Ketika wafat, ya, itu beliau punya sepotong imamahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ikut dikubur bersama beliau. Dan saat wafat beliau mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai wafat. Beliau adalah sahabat terakhir yang wafat di Basrah dengan usia 103 tahun menurut pendapat, ada yang bilang 110, ada yang bilang 111 dan lain-lainnya. Wafat pada tahun 93 Hijriah. Nah, hadza Anas bin Malik. Terus juga di antara al-mukthirin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas, insyaallah pembahasan tentang keduanya kita bahas besok. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau nanya?
Allahu a'lam. Al-Fatihah bil-qabul wa tamami kulli usul wa salahi syamdahan batinan wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا بالقبول تمام كل رسول حضرة الرسول. الفاتحة. تفضلوا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.